mengucapkan Konnichiwa. Kan? Annyeonghaseyo. Kita sebagai umat Kristen mengucapkan Shalom. jika orang Hindu mengatakan Om Swastiastu. dan jika orang Batak mengatakan Horas, horas, horas. tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok Empal. Di sini kami akan membuat video tutorial membuat enggrang dari batok kelapa. Selamat menyaksikan. Dadah. Saya akan menjelaskan apa itu enggrang batok. Enggrang batok adalah permainan enggrang yang menggunakan tempurung kelapa atau bumbu sebagai pijakan dan diberi tali pengait untuk mengangkat kaki yang dipijakan. Jadi, ketika teman-teman memainkan enggrang batok, teman-teman akan berjalan dengan tempurung tersebut dan digunakan sebagai pijakan. Selain itu, teman-teman juga harus menggunakan kedua tangan untuk memegang masing-masing tali pengait. Jadi, tempurung yang dipijak tidak bergeser. Permainan enggrang batok biasanya dijadikan ajang kompetisi berupa balapan dan pemenangnya ialah yang akan sampai terlebih dahulu di garis finish sembari berjalan tempurung di telapak kaki. Hai teman-teman, kali ini kita bahas salah satu permainan tradisional Indonesia yang super keren dan penuh kearifan lokal. Yap, enggrang batok kelapa. Nah, ternyata permainan ini punya akar sejarah yang kuat loh. Konon, enggrang batok berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Bugis. Di sana, permainan ini disebut majeka atau majeka capek, yang artinya, ya, berjalan pakai batok kelapa. Tapi nggak cuma di sana aja. Di daerah lain kayak Bogor, permainan ini juga dikenal dengan nama Bakiak Batok. Dulu, anak-anak udah main ini, bahkan sejak masa sebelum kemerdekaan. Terus, enggrang batok makin populer banget di era 1960-an sampai 1990-an karena bahannya gampang dicari dan murah meriah. Dari yang tadinya cuma limbah kelapa, bisa jadi alat main yang seru sekaligus melatih otak dan tubuh. Keren banget kan? Jadi, bisa dibilang enggrang batok kelapa bukan cuma permainan, tapi juga warisan budaya cerdas dari leluhur kita yang ngajarin gimana cara memanfaatkan alam dengan bijak. Cara memainkan enggrang batok. Cara memainkan enggrang batok sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan latihan agar terbiasa menjaga keseimbangan. Pemain berdiri di atas kedua batok kelapa masing-masing, kaki terpijak di satu sisi batok. Kedua tangan memegang tali yang terikat pada batok. Kemudian pemain menarik tali ke atas untuk menjaga posisi tubuh tetap seimbang. Langkah dilakukan secara perlahan-lahan sambil menuju ke depan. Pemenang biasanya ditentukan dari siapa yang bisa paling cepat dan paling jauh tanpa terjatuh. Permainan ini sering dimainkan secara berkelompok sehingga terasa lebih seru dan menantang. Halo teman-teman, tahu nggak sih? Ternyata main enggrang batok itu bukan cuma buat seru-seruan aja. Ada banyak banget manfaat dan tujuannya. Yang keren, pertama, main enggrang batok bisa melatih keseimbangan tubuh. Kita harus jaga posisi biar nggak jatuh kayak ninja yang lagi latihan. Kedua, bisa ngasah koordinasi dan ketangkasan. Tangan narik tali, kaki jalan di batok. Wah, butuh kerja sama yang kompak banget nih. Ketiga, bikin kita lebih berani dan percaya diri. Awalnya deg-degan, tapi kalau udah bisa, rasanya kayak juara dunia. Keempat, mainnya rame-rame bikin kita belajar kerjasama dan sportivitas. Menang atau kalah, yang penting happy bareng. Dan yang gak kalah penting, dengan main enggrang batok, kita ikut melestarikan budaya Indonesia. Biar permainan tradisional kita gak kalah sama game online. Jadi, yuk kita main enggrang batok kelapa. Selain seru, bisa bikin badan sehat, hati senang, dan budaya tetap dikenang.
Permainan tradisional ini bukan hanya memberikan kesenangan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak. Enggrang batok kelapa melatih keseimbangan tubuh, koordinasi antara kaki dan tangan, serta fokus dalam menjaga posisi. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan kesabaran, keberanian, dan rasa percaya diri. Karena dimainkan di luar ruangan, anak-anak juga jadi lebih aktif bergerak, sehingga baik untuk kesehatan fisik. Dalam konteks sosial, permainan ini mempererat hubungan antara teman dan menumbuhkan sikap sportif. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam enggrang batok. Di balik kesederhanaannya, enggrang dari batok kelapa mengandung banyak nilai pendidikan. Anak-anak belajar untuk kreatif karena membuat mainan sendiri dari bahan alami. Mereka juga belajar mandiri, disiplin, dan tanggung jawab saat menjaga alat yang mereka buat. Selain itu, permainan ini menumbuhkan rasa kebersamaan karena biasanya dimainkan beramai-ramai di halaman rumah atau lapangan. Nilai ini yang bisa dipetik adalah cinta lingkungan karena anak-anak diajarkan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya. Saya akan menjelaskan beberapa aturan dalam permainan enggrang menggunakan batok kelapa. Agar permainan lebih seru dan adil, biasanya ada beberapa aturan dasar. Seperti, pertama, pemain tidak boleh menyentuh tanah dengan kaki selama bermain. Kedua, jika terjatuh, pemain harus mengulang dari titik awal. Yang ketiga, dalam lomba, pemenang ditentukan dari siapa yang paling cepat atau paling jauh berjalan tanpa jatuh. Keempat, pemain harus menjaga alat permainan agar tidak rusak. Aturan sederhana ini melatih anak untuk jujur, disiplin, dan sportif dalam bermain. Hai teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, sekarang kita akan membuat enggrang dari batok. Nah, sebelum itu, kita siapin dulu yuk beberapa bahan-bahan dan alatnya. Pertama, 2 batok kelapa ini bakal jadi pijakan kaki kita. Kedua, tali yang kuat dan agak panjang buat pegangan waktu jalan. Ketiga, paku atau bor kecil buat bikin lubang di batoknya. Keempat, gunting atau pisau kecil buat bantu motong tali. Nah, setelah alat dan bahan yang sudah terkumpul, sekarang kita akan membuat enggrang dari batok. Pertama, ambil 2 batok kelapa, lalu bersihkan kedua batok kelapa tersebut dari serabutnya. Pastikan bagian bawahnya rata, biar gampang buat diinjek ya. Kedua, lubangi bagian atas batok di sisi kanan dan kiri pakai paku atau bor kecil. Hati-hati ya, jangan sampai tangan ikut kena. Ketiga, masukin tali ke lubang tadi. Terus ikat kuat-kuat di dalam batoknya. Panjang talinya bisa disesuaikan sama tinggi badan kamu, biar nyaman pas main. Batoknya udah jadi. Sekarang tinggal naik ke atas batoknya, pegang talinya, dan coba jalan perlahan.